Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Today I want to present the schedule or module as a class of architecture. This module explain about the profession of architect and the business ethics in Islam. This principle, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ways to carry the business. But unfortunately, because this module in Indonesia and mostly of Indonesia, in the first time I want to present this module in Indonesia first. Inshallah, next time I will present this module in English, inshallah. This module actually produced by Munisi Bakhran Idris. He was one of lecturer in Department of Architecture in University of Islam Indonesia. Oke, terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang modul profesi arsitek dan etika bisnis Islami. Prinsip bisnis ala Rasulullah SAW menuju bisnis yang berkah. Baik. Jadi dasarnya adalah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang pertama kita melihat backgroundnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam konteks bisnis. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Yang sebenarnya di sini secara eksplisit ada menunjukkan satu kabilah, satu suku, yakni Quraisy, satu bangsa Quraisy. Memang ada apa istimewanya suku Quraisy ini? Suku Quraisy ini mereka pergi, traveler dia. Dia adalah orang traveler. Dan karena traveler inilah kita harus paham seperti apa quality ya yang mesti dimiliki oleh seorang traveler. Kalau kita tidak masuk dalam kepahaman kehidupan traveler, maka kita akan tidak paham. Sehingga kita harus paham bahwa Quraisy ini adalah satu kaum yang dia punya karakteristik traveler. Karena traveler, maka kehidupannya menjadi simple, ya, simple, apa adanya, tidak terlalu banyak, beban pun tidak terlalu banyak, karena dia dalam perjalanan, dalam safar, kesukaan dalam bepergian. Ini harus kita pahami. Sehingga suku ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka bepergian, sehingga umat ini adalah umat traveler. You and I, all of us, kita semua ini dikehendaki sebagai orang-orang yang suka bepergian. Anies Baswedan dia mengatakan kepada mahasiswa, waktu itu ditanya mahasiswa, siapa di antara kamu yang belum punya paspor? Ada angkat tangan. Sebagai kita ini harus menjadi warga negara di tempat kita, di kampung kita. Kalau di sini di Jogja, saya adalah warga Jogja, saya adalah warga Indonesia, dan saya adalah warga dunia. Dan itu buktinya adalah saya punya KTP sebagai saya warga Indonesia, warga Jogja, dan saya punya paspor sebagai saya warga dunia. Dan dengan bekal paspor itu kita siap pergi ke seluruh dunia.
Jadi inilah satu keunggulan, satu karakter yang dikehendaki oleh Allah SWT menjadi pribadi untuk kita semua, dimasukkan dalam Al-Quran, traveler ini. Maka kehidupan kita mesti juga bisa simple, tidak terlalu banyak beban yang harus kita pikul di pundak. Semakin ringan kita semakin cepat melaju. Oke, di sini diangkat Quran, surat Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan? Kebiasaan mereka itu bepergian. Bepergian untuk apa? Waktu itu orang Quraisy memang berdagang. Kalau pada musim dingin, maka mereka pergi ke selatan, ke Yaman, mencari daerah yang lebih hangat. Kalau musim panas, mereka bergerak ke utara, ke Syam, mencari daerah yang lebih dingin. Tidak ada istilahnya mereka kemudian sepi dari perjalanan, tidak ada. Musim panas mereka pergi ke utara, ke Syam. Musim dingin mereka pergi ke selatan, ke daerah yang lebih hangat. Waktu itu berdagang. Tetapi kita harus tahu konteksnya. Bisnis perdagangan ini platformnya apa? Sama-sama kita tahu sejarah Indonesia itu ditengarai bahwa Islam masuk ke Indonesia ini karena dibawa oleh para pedagang. Sebenarnya bukan perdagangannya, tapi karena mereka orang-orang Arab, orang-orang daerah gurun, mereka suka dengan perjalanan, mereka melakukan perjalanan itu ke Nusantara untuk menyebarkan agama. Tetapi mereka berdagang karena semata-mata mereka tidak ingin meminta-minta, supaya tidak jatuh dalam minta-minta. Sehingga mereka buat trading, buat perniagaan di mana-mana, buat bisnis. Di mana mereka datang, dia jual dan dia beli, jual lagi, begitu seterusnya. Dia kulakan, dia jual, dia kulakan, dia jual. Keuntungannya terus begitu di masa. Dan mereka ketika melakukan praktek perniagaan dengan cara Islam, maka praktek perniagaan cara Islam, kehidupan mereka yang simple, sederhana dan cara Islam, sifat-sifat quality mereka, pribadi-pribadi mereka yang sangat menawan karena ada akhlak Islam, bisnis cara Islam itulah yang kemudian mengesankan kepada pedagang-pedagang lain, sehingga mereka banyak yang memeluk Islam, sehingga Islam tersebar di Nusantara. Jadi bukan karena pedagangnya, tapi karena mereka orang-orang Islam yang datang ke sini hanya karena supaya tidak jatuh pada meminta-minta, kemudian mereka itu trading. Dan ketika trading mereka itu menggunakan cara berniaga cara Islam, kehidupan mereka cara Islam, sehingga banyak sekali menawan bagi orang-orang setempat dan akhirnya mereka banyak yang memeluk Islam. Begitu. Siapa sebenarnya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa itu? Keluarga Rasulullah SAW itu di sini ditengarai keluarga pedagang, ya pedagang. Oke. Semuanya pedagang. Bahkan istri Nabi SAW itu adalah pedagang besar. Keluarga Nabi, kakek, bapak, ini semuanya adalah orang-orang pedagang. Maklum, di Makkah ini, Makkah adalah kota besar. Makkah adalah kota besar, dikunjungi oleh semua orang yang ingin menunaikan haji dari seluruh penjuru dunia, dari Afrika, dari Arab bagian selatan, Arab bagian utara, Arab bagian timur, semua datang ke sana. Sehingga orang-orang Romawi pun ngerti bahwa di sana akan ada kumpul, orang-orang berkumpul di sana. Kenapa? Karena musim itu adalah musim haji. Di sana mereka semua tahu kenapa, karena memang ada hubungannya dengan haji. Ketika banyak orang berkumpul, maka peniaga datang. Mereka berniaga dan sebagainya. Sehingga daerah Makkah ini memang daerah perdagangan, sangat dikenal seperti itu. Oke. Spirit
perdagangan. Spirit perdagangan inilah yang ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan ya. Bagaimana spirit ini juga dimiliki oleh orang-orang Arab, orang-orang Makkah, orang-orang Madinah. Bahkan sebenarnya spirit perdagangan itu ada di dalam diri setiap manusia. Perdagangan, bisnis, tijarah. Sehingga di dalam Al-Quran ada bahasa tijarah. Nah, Nabi SAW ini secara secara waktu ya, masa ke masanya itu kita bisa melihat bahwa masa anak-anak ini Nabi SAW banyak di desa, di dusun, tidak di Mekah, diasingkan. Kata Bapak Haji Jindar Tamimi, Allahu yarham, beliau katakan karena Nabi SAW dikehendaki oleh Allah terjaga bahasa Arabnya yang murni. Bahasa Arabnya itu murni karena di Makkah ini kota besar, kota perniagaan, banyak bercampur bertemunya orang-orang sehingga bahasa komunikasinya tidak murni ya. Untuk menjaga kemurnian bahasanya Nabi SAW, maka Nabi SAW diasuh oleh orang dusun ya, sehingga Nabi SAW tumbuh dengan bahasa Arab yang murni, yang asli, tidak bahasa dialek campuran yang itu tidak murni lagi. Manfaatnya besar karena bahasa Arab dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang murni. 25 tahun Nabi SAW berbisnis. Ini yang penting. Bisnisnya Nabi SAW karena sudah dibekali Nabi SAW dengan sifat amanah, sidik, jujur. Jujur ini. Ya. Sehingga Nabi SAW berdagang itu jujur. Ya. Ketika Nabi SAW itu berbisnis jujur, jujurnya itu bukan kok kemudian tidak mengambil keuntungan, tidak. Nabi SAW ada keuntungan, bahkan besar keuntungan. Bukan kok saya beli modal sekian terus yang penting impas, yang penting enggak. Beli satu hal sendiri, jual satu hal yang lain. Ya. Dalam prinsip berbisnis ini, ya, kata Bapak Dr. Andes Marwazi rahmatullah alaih, ya, juga satu guru saya, prinsip ya dalam Islam bertijarah, berniaga, berbisnis adalah antaradi, saling redha. Saling redha ini penting antara trader dan buyer, ya, seller, buyer, redha. Jadi bukan masalah berapa kulakannya berapa saya beli tak tambah, bukan, ini bukan masalah itu. Saya jual sekian, saya tawarkan harga sekian, kamu reda, jadi halal. Jadi bukan masalah kok kita bisa saja membeli dengan harga yang murah tapi kita jual dengan mahal, yang penting yang membeli reda. Ketika saya membeli, saya menjual, saya transaksi jual beli, reda semua. Jadi begitu. Nah, spirit ini ya, spirit jiwa wirausaha ini selalu dibawa oleh Nabi SAW. Ya, saya tidak akan masuk masa kontemplasi ini. Nabi SAW memang punya satu masa sebelum jadi Nabi, dia merisaukan keadaan masyarakat. Ini adalah satu hal yang mewarnai dari apa namanya ya, profil karakter yang mesti ada dalam diri seorang Nabi dan juga umat Nabi SAW. Nah, pada masa kenabian inilah Nabi SAW itu Nabi sendiri, tapi Nabi sendiri itu kan juga harus memahamkan kepada para sahabat. Nabi ada teman-teman
his companion, sahabat, orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, sadar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah sampai hari kiamat. Never ending, tidak ada batasnya, tidak pernah selesai. Meskipun umurnya cuma 63 tahun, jasad boleh masuk dalam tanah, tapi tugas dan tanggung jawabnya tidak selesai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya satu kerisauan fikir juga, bagaimana ini bisa ditransfer kepada para sahabatnya sehingga sahabatnya siap, ready untuk melanjutkan, meneruskan tanggung jawab yang dulu dibebankan kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW tutup usia, maka tanggung jawab itu ditransfer kepada para sahabat. Terus, ini akan terus berestafet sampai hari kiamat. Dan itu penanamannya sangat kental dengan tijarah, dengan pemahaman bisnis. Bisnis itu, ya itu tadi, saya jual apa yang saya dapat. Kalau saya tidak untung, ngapain berdagang? Kalau saya tidak dapat untung, ngapain berdagang? Berdagang itu karena ada untung. Karena keuntungan inilah maka Nabi SAW ketika para sahabat bertanya bagaimana tentang perniagaan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah satu berita di dalam Al-Quran, ya, surat At-Taubah ayat 111, ya, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini sesungguhnya, ya, Allah telah membeli. Allah telah membeli. Jual beli ini, trading ini. Jadi ada trading yang Allah beritakan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kerisauan sahabat. Sahabat risau, ini mereka ini diajak berjuang oleh Nabi. Mereka harus berjuang, tapi sementara mereka punya kesibukan dalam perniagaan mereka. Ada yang kesibukannya trading, ada yang kesibukannya pertanian, seperti orang-orang Madinah. Ini bagaimana? Maka atas kerisauan ini, pertanyaan sahabat kepada Nabi, maka Allah telah beritakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, Allah telah bertransaksi, Allah telah berbisnis dengan orang Islam, dengan orang beriman maksud saya. Apa yang telah terjadi bisnis itu? Bahwa Allah telah membeli dari orang-orang beriman, bahwa diri dan harta mereka telah dibeli oleh Allah dan dibayar dengan surga. Jadi transaksi sudah terjadi. Maka kalau sahabat mendengar kata surga, mereka sudah kalau transaksi ini sudah terjadi, sebenarnya kalau kita jual barang sudah dibeli, dia tidak bisa lagi kita klaim sebagai barang saya. Ini barang milik kamu sudah. Begitu pula dalam perniagaan ini, Allah telah membeli diri kita dan harta kita dengan surga. Tapi karena rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, diri kita, waktu kita, nyawa kita, semuanya dari diri kita ini telah dibeli, yang telah dibeli oleh Allah, termasuk harta yang dibeli oleh, padahal harta tidak milik kita, harta itu diberi oleh Allah. Itu semua dititipkan lagi kepada kita, nyawanya dititipkan lagi, dikembalikan lagi kepada kita, hartanya semua dikembalikan. Untuk apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu gunakan untuk maksud saya, maksud Allah Ta'ala. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa maksud Allah Ta'ala
menghantar, mewujudkan kita di dunia ini adalah punya maksud yang sama sebagaimana Allah mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk perkara agama, risalahnya, ya, amanahnya berupa agama ini supaya sampai ke seluruh dunia. Semua manusia sampai hari kiamat, yang di utara, yang di selatan, timur, barat, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Asia, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, mana saja Allah mau agama ini tersebar kemana-mana. Maka Allah beri kepada kita harta, yang dengan harta itulah silahkan kamu pergi ke ujung-ujung dunia sana. Ada orang, jumpai orang, sampaikan agama ini. Wah, kan ini bukan soal ceramah, bukan berkata. Lihat itu sebagaimana orang-orang dahulu sebelum kita, mereka pergi ke sana supaya tidak jatuh pada minta-minta. Mereka berniaga. Kalau mereka berniaga, kalau kita mungkin apalah yang bisa dikerjakan. Yang jelas jangan sampai kita jatuh meminta-minta. Tapi pada saat di sana kita tunjukkan akhlak Islam. Kita tunjukkan bagaimana Islam telah memperindah kehidupan. Ini kita juga melihat bahwa sepak bola Qatar, Masya Allah, sepak bola dunia, bagaimana Qatar telah menyiapkan paket kejuaraan Piala Dunia ini bukan sekedar untuk event hura-hura, tapi mereka telah siapkan paket supaya siapa yang datang ke Qatar mereka terkesan kepada Islam. Dan beritanya kita sudah berapa ribuan supporter yang mereka datang ke Qatar maksudnya untuk sepak bola, tapi Allah beri hidayah kepada mereka. Banyak sekali kita bisa lihat videonya di YouTube di mana-mana. Tapi inilah maksudnya perniagaan. Kita gunakan waktu kita jalan-jalan kemana-mana, kita gunakan harta yang telah Allah berikan kepada kita gunakan kemana-mana. Jangan berhenti pada diri kita sendiri, kita gunakan untuk kemana. Ini Quraisy ini tadi, pertebaran ini, tidak peduli waktu dingin ataupun panas, pergi untuk apa? Kalau dulu untuk perniagaan, tapi kemudian Nabi telah merubah karakter, arah dari bepergian, perjalanan. Orang-orang dulu hanya berniaga, tapi kemudian bepergian itu karena agama. Simple, beban tidak terlalu banyak. Kalau kita coba lihat safar, orang-orang pergi safar cuma satu koper paling, pakaian baju yang banyak-banyak itu ditinggal semua, yang dibawa cuma satu koper, dan itu kemudian bahkan supaya simple. Begitu juga ini namanya traveler, ya. Kalau enggak kayak gitu enggak paham. Oke, ya. Jadi spiritnya begitu. Kemudian kita bisa melihat karakter ini telah membentuk sifat mereka, sehingga sahabat tadi, ya, telah disiapkan oleh Allah. Memang mereka tertarik dengan surga, sehingga ketika berbisnis itu bukan sekadar mereka itu cari keuntungan, tapi mereka berbisnis untuk cari surga. Ini yang menarik. Berbisnis bukan untuk cari keuntungan, tapi mereka berbisnis untuk mencari surga. Ini arahnya sama, bisnisnya sama, datang ke pasar sama, datang ke proyek sama. Ini semua sama, wujud zahirnya sama. Bedanya di mana? Di motivasi, insight, insight. Ini spirit itu di sini. Bedanya di sini. Bedanya di mana? Motivasinya. Dulu orang itu hanya sekedar mencari keuntungan. Tapi Nabi SAW dengan berbisnis dengan Allah, maka para sahabat mereka juga berbisnis. Tapi yang dicari surga. Ketika mereka cari surga, mereka bukan sekadar untuk mendapatkan, tetapi mereka kemudian bisa mendahulukan hak orang lain. Nah, ini karakter yang penting dalam Islam, mendahulukan hak orang lain.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, sahabat berdagang, buka perdagangan. Dia telah laku. Datang satu orang ingin membeli perniagaannya. Ya, datang membeli perniagaannya. Lalu apa yang dia katakan? Tuan, saya sudah ada yang beli. Saya sudah laku pagi tadi. Tapi itu pedagang di sebelah saya. Dia sejak pagi belum ada yang membeli. Kamu beli saya. Barang yang didagangkan sama dengan punya saya. Kamu beli sana. Ini quality. Kita buka konsultan, kita buka perancangan, ya, jasa perancangan. Ada satu proyek, macam-macam proyek. Ada tawaran proyek yang lain. Kita katakan, bisa nggak kita katakan? Terima kasih, kamu telah percaya kepadaku. Itu ada arsitek yang lain, yang dia sejak beberapa waktu yang lalu belum ada proyek datang. Kamu bisa pakai gunakan dia. Dia juga arsitek yang baik. Rata, semua punya, berkembang dengan sama. Tapi karena sifat itu belum wujud, kita rakus. Semua maunya ke saya. Bahkan kalau perlu orang lain jangan ke sana, maunya semua ke saya. Kenapa? Quality belum ada. Quality insight kita ini belum wujud. Oke, jadi keyakinan para sahabat, keyakinan seorang Islam, businessman dalam Islam, dia mesti berniaga, kontrak apapun juga, bisnis apapun juga, perencanaan, pelaksanaan, konstruksi atau apapun juga, bahkan di pasar, berniaga online atau perniagaannya, orientasinya adalah yang dicari surga, bukan sekedar keuntungan. Dikatakan dunia ini adalah bayangan, bendanya sendiri di kampung akhirat. Kalau bendanya baik, bayangannya akan baik. Bendanya rusak, bayangannya juga rusak. Maka sahabat membuat bendanya yang asli, akhiratnya baik, sehingga dunianya nampak baik. Hari ini karena orang bertumpu pada dunia, dunianya nggak baik-baik, akhiratnya nggak dapat, bayangannya jadi rusak. Kita harus rubah ini cara melihatnya. Al-Amin, trust, ini adalah satu karakter yang harus wujud di dalam setiap pebisnis orang-orang Islam. Ya, ini sudah saya sampaikan ini tadi, bahwa orientasinya sama, kita duduk sama di pasar, duduk sama di konsultan, duduk sama, buka CV, buka PT. Apa bedanya? Bedanya di sini. Insight. Oke. Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu selain sebagai uswah, tauladan dan qudwah, dia pemimpin, ya, pelopor. Kalau uswatun hasanah dia adalah keteladanan, kalau qudwah dia ada kepeloporan, dia mempelopori. Oke. Ada beberapa karakter Nabi SAW, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ya, ini yang penting ya, jujur. Sidik itu jujur, dia jujur dalam pengertian bukan berarti misalnya, mohon maaf, dalam konteks kontrak, dalam konteks rencana anggaran biaya, harga, bisa jadi kita beli satu material harganya 100.000 per meter, tapi saya jual dengan harga 300.000 per meter. Yang penting ridho. Saya jual 300.000 meter, kalau ada yang mau beli dan ridho, tidak masalah. Tapi kalau tidak ridho, ini masalah. Jadi bukan masalah saya beli ambil berapa terus saya jual kok harus sama. Ini bukan, tapi memang antarodi ini adalah sesuatu yang penting. Oke. Saya pikir adalah ini yang utamanya dari etika bisnis dalam Islam. Adapun soal pembagian bagaimana kontrak itu, apakah dengan bagaimana kalau pembayaran itu tidak tunai, ya, dengan hutang, dengan mencicil, dengan kredit atau dengan yang lain, atau bagaimana kalau kita juga modalnya pinjam dan sebagainya, itu hendaknya kita seorang profesional arsitek
Memang kita bukan ulama, kita adalah alim dalam hal arsitektur. Itu pun tertentu. Ya, tapi yang penting kita berdekatan dengan ulama, sambung dengan ulama, karena dia yang akan membimbing kita agar bisnis kita jangan sampai bisnis yang mencelakakan kita. Sekali lagi, kita akan bisnis orientasinya kita mau cari akhirat, bukan cari keuntungan dunia semata. Oke, terima kasih. Saya pikir adalah itu yang paling penting dari sifat bisnis ini. Di sini ada dalam slide ini ada rukun dan syaratnya dalam berbisnis. Ijab kabul, ya tadi yang saya katakan ijab kabul. Transaksinya bagaimana? Dua pihak bertransaksi, saling reda. Objek transaksinya jelas, tidak seperti bertransaksi kucing dalam karung atau sesuatu yang belum wujud sudah dibeli, transaksi sudah jadi, tidak begitu, tapi bagaimana semuanya bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah lain waktu kamu bisa pelajari dari slide ini selanjutnya. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.